Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Salma dengan NIM 2310 2112273. Di sini saya mau menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat, yaitu poster mengenai arbitrase. Selain itu, di poster ini saya mengambil tema koran dengan harapan agar pesan-pesan yang saya masukkan di dalam poster ini dapat tersampaikan dengan baik, layaknya seperti koran. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memutuskan perkara berdasarkan kesepakatan para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pelanggaran prosedur. Kemudian arbitrase terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah sukarela atau voluntary, yang mana para pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur arbitrase. Kemudian ada netral, yaitu arbiter yang dipilih oleh para pihak atau lembaga resmi arbitrase, bukan dipilih oleh negara. Private, yaitu prosesnya tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Dan bersifat final dan mengikat, yaitu keputusan arbitrase tidak dapat diganggu-gugat, kecuali melalui pembatalan khusus, yaitu dengan alasan yang terbatas. Dan yang terakhir ada fleksibel, yaitu prosedur arbitrase dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Lalu, arbitrase terbagi menjadi dua jenis, yaitu arbitrase ad hoc dan juga arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase tanpa melibatkan lembaga arbitrase tertentu, murni berdasarkan kesepakatan para pihak. Prosedur disepakati sendiri, serta arbiter dipilih langsung oleh para pihak. Kemudian arbitrase institusional, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase resmi. Dilakukan melalui lembaga arbitrase resmi seperti ICCA di Indonesia, serta lembaga menyediakan aturan prosedur dan membantu administrasi arbitrase. Lalu, apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Arbitrase menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, dan spesialis. Namun di sisi lain, biasanya harganya terbilang mahal. Putusan final tanpa banding, dan eksekusinya masih perlu campur tangan pengadilan jika pihak dari lawan tidak kooperatif. Dan sengketa apa aja sih yang bisa diselesaikan melalui arbitrase? Yang paling umum adalah sengketa bisnis atau komersial, seperti perjanjian kontraktual, transaksi keuangan, sengketa e-commerce, dan asuransi. Yang kedua ada sengketa investasi, antara investor dan negara, seperti perubahan regulasi, kemudian antar investor, seperti pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dan yang kemudian pasar modal. Lalu ada sengketa konstruksi dan infrastruktur, seperti klaim konstruksi, desain yang cacat, dan garansi proyek. Kemudian sengketa kekayaan intelektual, seperti lisensi royalti yang tidak dibayar, pelanggaran merek, hak paten, dan hak cipta, dan tech transfer atau gagal transfer know-how. Kemudian sengketa maritim dan logistik, seperti klaim kapal tenggelam dan kerusakan kargo. Sengketa sumber daya alam dan energi, seperti pertambangan dan energi pembaruan. Lalu sengketa teknologi dan digital, seperti gagal implementasi ERP dan kebocoran data. Kemudian sengketa medis dan farmasi, contohnya efek samping obat dan alat kesehatan yang cacat. Lalu apa aja sih dasar hukum arbitrase? Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa undang-undang. Kemudian Konvensi New York 1958. Peraturan pelaksana, yaitu Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Perma nomor 1 tahun 2016 dan Perma nomor 2 tahun 2015. Peraturan Permenkumham nomor 5 tahun 2015 mengatur pengakuan ICCA sebagai lembaga resmi arbitrase di Indonesia. Peraturan Lembaga Arbitrase. Peraturan BANI atau Peraturan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai prosedur arbitrase domestik. Kemudian ICCA Rules 2020, aturan arbitrase untuk sengketa komersial internasional. Dan yang terakhir, jurisprudensi atau putusan pengadilan. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.